Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin, la siyama baqiyatillahi fil aradin, ruhi wa arwahuna fidah. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama mari kita mengucapkan salam hormat kepada Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif di acara yang mulia ini, karena acara ini adalah salah satu acara beliau. Kita tahu hampir semua pengikut agama meyakini akan ada juru selamat. Khususnya agama Ibrahimi rata-rata meyakini akan ada juru selamat. Bahkan agama-agama kepercayaan kita yang ada di Indonesia pun juga meyakini hal yang serupa. Ada juru selamat dengan nama yang berbeda-beda, dengan istilah yang berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda-beda. Yang paling khas itu adalah pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ciri khasnya, kalau yang lain-lain masih belum jelas siapa juru selamat itu, kalau kita sangat jelas. Kalau yang lain-lain belum tahu juru selamat itu sudah lahir atau belum, kalau pengikut Ahlul Bait itu sudah jelas dan sudah lahir. Siapa bapaknya, siapa ibunya, umur berapa, sudah sangat jelas. Keberatannya orang-orang yang tidak sama dengan pengikut Ahlul Bait pada umumnya kembali kepada umur. Masa iya sih sudah lahir, masa umurnya sampai sekian lama gitu. Paling-paling yang diajukan keberatannya itu. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kunci-kuncinya gitu. Kita tahu seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu kan umurnya sangat panjang. Sebagian nabi-nabi yang lain juga seperti Nabi Adam umurnya sangat panjang. Tapi yang yakin di dalam Al-Quran itu kan Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan beliau itu hidup bersama kaumnya 1000 tahun kurang 5 kan kayak gitu. Berarti 950 tahun. Itu 950 tahun itu hidup bersama kaumnya, bukan umurnya segitu. Umurnya berapa nggak ada laporan di dalam Al-Quran. Tetapi bersama kaumnya, tabligh dengan kaumnya itu 950 tahun. Jadi terus kenapa kok kita keberatan kalau imam kita itu hidup sekian ratus tahun atau bahkan 1000 tahun atau 2000 tahun atau berapapun lamanya. Allah SWT sudah memberi contoh, kita masih keberatan. Jadi tidak ada alasan yang cukup untuk menolak keyakinan kita sebagai pengikut Ahlul Bait al-Muslim tentang Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif, yang mana beliau adalah keturunan Imam Hasan al-Askari dan Sayyidatuna Narjis Khatun.
Itu yang menjadi ciri khas kita. Jadi imam zaman kita itu sudah ada, sudah lahir, dan mungkin hadir di tengah kita, di majelis kita. Salah satunya adalah majelis-majelis yang seperti ini. Kadang kita tidak lihat, kadang kita lihat tapi kalau kata orang Jawa itu tidak rumongso, tidak nyadar gitu, bahwa di sebelah kita itu ada imam zaman ikut hadir dan ikut berdoa, dan sebetulnya beliaulah yang memandu doa kita gitu. Sehingga majelis-majelis kita itu begitu, Ikhwan. Seringkali dihadiri oleh beliau tapi kita tidak sadar. Makanya kita perlu ekstra berhati-hati di dalam majelis-majelis yang seperti ini, yang mana majelis seperti ini adalah majelis beliau sebetulnya. Jadi saya pun di sini dengan kecintaan terhadap beliau dan kecintaan terhadap antum-antum semua yang mencintai beliau hadir di sini. Dengan izin beliau, saya berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Pertama-tama untuk diri saya sendiri, selanjutnya untuk antum-antum sekalian, dan kemudian untuk siapapun yang menyaksikan pertemuan ini dari layar HP ataupun dari laptop dan seterusnya. Jadi majelis ini adalah majelis beliau. Sehingga ketika kita punya keyakinan tentang juru selamat alam semesta ini dan beliau itu hidup, kita kenal betul putra siapa, umurnya berapa, maka kita siogianya punya semangat yang berlebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak meyakini adanya imam zaman. Kalau kita kan yakin loh, apa kita masih ada yang ragu? Kita kan yakin beliau itu ada dan beliau itu hadir di tengah kita, dan apa kita masih meragukan bahwa beliau itu mencintai kita? Kan tidak. Beliau kan mencintai pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Beliau kan mencintai para pengikut Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha, dan antum-antum semua kan mencintai Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Sehingga apa yang kita lakukan itu dengan semangat yang seperti itu. Dengan semangat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi latihan yang nyata dan upaya pembuktian diri untuk kehadiran dan kemunculan beliau secara terbuka. Kalau sekarang beliau hadir tetapi secara gaib. Kita tidak menyaksikannya karena memang begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau hadir. Nah, kita sedang melakukan pembuktian diri supaya kita itu layak menjadi orang-orang yang memang dipimpin oleh beliau secara terbuka. Selama ini 14 manusia suci sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kurang mengindahkan. Secara umum kita kurang mengindahkan. Dan yang sedikit ini pun kadang-kadang kita masih agak lesu. Sebetulnya kita tidak perlu lesu, malah kita harus lebih bersemangat supaya menjadi motor bagi yang lain untuk lebih bersemangat. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang semangat menjadi semangat. Yang berhalangan kita bantu supaya halangannya dicabut. Itu begitu. Kalau enggak begitu ya kita tidak akan maju. Tidak akan maju. Dan kalau tidak maju, segala sesuatu kalau tidak maju itu akan membusuk. Air saja kalau kita biarkan dia akan keruh, sudah nggak sehat lagi. Makanan kalau kita tidak proses ke dalam tubuh kita menjadi darah, dia akan bau, akan keluar belatungnya, keluar ulatnya. Kita juga begitu, ya kan? Kita pada satu titik tertentu, kalau kita berhenti di situ, kita akan membusuk di situ. Makanya kita tidak boleh berhenti.
kita tidak boleh patah semangat. Bagaimana kita mau menyambut kedatangan Imam Mahdi kalau kita tidak semangat? Pertanda bahwa kita ternyata kurang cinta terhadap Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif. Hanya karena jumlah kita sedikit terus kita malas. Hanya karena tempat kita jauh terus kita kadang-kadang agak keberatan. Nah kalau kayak gitu berarti kita memang belum layak untuk bersama Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif. Sama seperti kejadian di Karbala pada waktu itu, jumlahnya nggak banyak. Dari sekian orang di seluruh muka bumi yang bersama Imam Husain ya cuma segitu, nggak nyampe 100, ya 70 gitu. Tapi mereka kuat, mereka seperti baja, mereka tidak pernah goyah. Dan karena mereka tidak goyah, maka mereka tetap hidup sampai sekarang. Nah tinggal kita mau milih yang mana, mau ingin tetap hidup atau mau membusuk. Nah itu pilihan ada pada masing-masing kita. Insya Allah antum semua termasuk yang akan terus memilih hidup sebagaimana syuhada Karbala, jumlahnya sedikit tapi sampai detik ini mereka hidup, dan itu menjadi pilihan kita. Itu yang pertama, kekhasan atau khasiat keyakinan tentang Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif. Yang kedua, karena kita meyakini Imam Mahdi dan juru selamat ini ada, hidup dan bersama kita, maka di dalam perjuangan kita, di dalam kegiatan kita, pasti ada orang yang ditunjuk oleh Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, sebagai imam. Di masa gaib, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farjahu syarif tidak mungkin membiarkan kita tanpa pemimpin. Kalau di awal-awal gaibnya beliau yang kita kenal dengan gaib kecil ya, gaib sugro, waibah sugro, itu ada wakil-wakil beliau yang khos, 4 orang itu, nuwab arba'ah atau naib yang 4 itu. Tapi begitu masuk periode gaib kubro, gaib yang besar, bukan berarti kemudian tidak ada naib, ada tetap. Cuman naibnya itu bukan naib yang khos. Naib khos itu disebutkan namanya Ruhullah, namanya Utsman, kayak gitu. Itu naib khos. Tapi di zaman gaib kubro, naibnya adalah naib am. Jadi tidak disebutkan siapa namanya, tapi disebutkan ciri-cirinya. Imam Zaman ajallallahu ta'ala farjahu syarif, salah satu sabdanya yang ditandatangani oleh beliau namanya tauqi. Jadi ada hadis itu kalau ditandatangani sama imamnya itu namanya tauqi. Tauqi itu artinya tanda tangan. Ada tanda tangan Imam Zaman. Di situ disebutkan bahwa kalau ada di antara fuqaha itu ulama yang sangat mendalam tentang agama, itu namanya faqih, jamaknya adalah fuqaha. Kalau ada di antara fuqaha itu yang so'inan li nafsi, menjaga dirinya, hafidhun li dini, menjaga agamanya, mukhalifan li hawa, menentang hawa nafsunya, kemudian muti'an li amri maulah, taat dan patuh terhadap perintah maulanya, yaitu Imam Zamannya ajallallahu ta'ala farjahu syarif, falil awami ayyuqallidu, maka hendaknya selain mereka, yaitu orang-orang awam istilahnya, harus bertaklid kepadanya, harus mengikut kepadanya. Nah, fuqaha atau ulama yang memenuhi 4 syarat ini minimal, itu tadilah yang disebut dengan wakilnya Imam Zaman, tetapi wakil Imam Zaman yang am, yang tidak disebutkan namanya secara langsung. Alhamdulillah kita hidup di sebuah era yang mana naib Imam Zamannya itu terang benderang.
Umumnya kalau kita memaknai hadis ini biasanya naib-naibnya atau wakil-wakil imam zaman itu adalah para ulama-ulama yang kemudian menjadi marji taklid kan kayak gitu. Dan setiap zaman itu ada. Tetapi kalau kita menengok sejarah-sejarah di era-era sebelum ini, tidak ada yang secemerlang dan sebesar marji taklid dan ulama seperti Imam Khomeini Quddisah Sirruhu Syarif. Ini karunia kita hidup di era yang seperti ini karunia. Kita hidup di sebuah era, periode yang mana menurut saya untuk mencari siapa naib imam zamannya itu tidak susah gitu loh. Gamblang gitu. Orang seperti almarhum Gus Dur saja yang notabene ahli sunnah wal jamaah, beliau menyatakan bahwa wali terbesar abad sekarang adalah Ruhullah al-Khomeini. Itu kan beliau nyatakan, bukan sembunyi-sembunyi menyampaikannya. Dan kita tahu bahwa Imam Khomeini itu pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, mengikuti 14 manusia suci, meyakini imam zaman yang sama dengan kita yang sudah lahir itu, ya putranya Imam Hasan Askari. Sehingga kita lebih banyak ketemunya, mestinya kita lebih banyak ketemunya. Kenapa saya memulai pembicaraan tadi itu dari Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif? Karena ingin saya antarkan hati kita bersama bahwa kita ini sedang memperingati siapa gitu loh. Kita ini sedang memperingati Imam Khomeini Quddisah Sirruhu Syarif, yang mana salah satu hal yang terpenting tentang beliau menurut saya memahami dan memandang beliau sebagai naib imam zaman alaihissalatu wassalam pada zaman beliau. Yang kita peringati itu adalah itu. Kita kan meyakini imam zaman sekarang gaib. Siapa naibnya pada era ini? Naibnya adalah Imam Khomeini. Imam Khomeini itu kita holy, kita peringati bukan sekedar sebagai tokoh ulama yang sudah lewat sejarahnya, enggak. Bukan cuma dalam rangka kita mau menghormati leluhur gitu, enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Makanya semangat kita untuk memperingati Imam Khomeini menurut saya ya orang beda-beda ya. Tetapi kita juga bisa meningkatkan semangat itu dengan pandangan-pandangan yang seperti ini. Bahwa kita memandang beliau sebagai naib imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau marja' taklid Ahlul Bait alaihissalatu wassalam itu seandainya kita pandang sebagai masing-masing naibnya imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif, tetapi kalau Imam Khomeini ini adalah naib imam zaman yang luar biasa menurut saya, yang istimewa. Beliau itu seorang filsuf. Kalau mau bicara filsafatnya luar biasa. Mau bicara fikih gitu, dan usul fikih dan usul fikihnya juga luar biasa. Satu status ini saja kalau dimiliki oleh Imam Khomeini itu sudah patut untuk kita hauli, untuk kita peringati gitu sebetulnya. Sebagai ulama agama, sebagai faqih, itu saja sudah cukup untuk kita peringati. Tetapi lebih dari itu kalau Imam Khomeini, kita sedang memperingati naib imam zaman ajallallahu ta'ala. Itu Imam Khomeini. Kebesaran beliau seluruhnya itu beliau hanyutkan, beliau larutkan di dalam Islam, di dalam Ahlul Bait, di dalam misi imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Sehingga beliau tidak pernah melihat diri beliau sendiri. Yang beliau lihat adalah imam zaman, yang beliau lihat adalah Islam, yang beliau lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita memperingati beliau, berarti kita memperingati imam zaman. Memperingati beliau berarti memperingati Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Memperingati beliau berarti memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Sekarang kan kalau kita lihat hall-hall itu kan kadang-kadang cuma sekedar menghormati guru kita gitu kan. Nah, itu bagus, bukan tidak bagus.
menghormati kiai kita gitu kan, itu bagus. Menghormati ulama kita yang sudah berjasa, itu bagus. Kadang-kadang tapi ada sisi-sisi negatifnya, kadang-kadang hal-hal itu dimerak-merakkan untuk menambah popularitas sebuah titik tertentu gitu kan. Atau bahkan sebagian ada orang yang mencari keuntungan lah, kadang-kadang ya mencari keuntungan. Nah kalau kita kan enggak, kalau kita memang memperingati Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif sebagai naibnya Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Karena itu peringatan yang seperti ini menjadi sangat mulia kalau kita perspektifnya, pandangannya seperti ini gitu. Itu Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif kaitannya dengan Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Nah, Imam Khomeini ini adalah manifesto gerakan menuju kemunculan Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Perjuangan dan kebangkitan yang dalam rangka menyambut kemunculan Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Nah, kita memperingatinya itu dalam rangka itu. Kalau kita memperingatinya dalam rangka itu, maka ini akan menjadi salah satu bagian dari penantian kita terhadap Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Dan berkali-kali mungkin antum semua hafal hadisnya bahwa afdholul ibadati intidharul faraji. Ibadah yang paling utama itu adalah penantian farajnya Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Jadi kita di sini bukan dalam rangka hanya kirim doa untuk Imam Khomeini kemudian ngambil barokah, dan bukan cuma itu. Itu bagus ya. Tapi kalau cuma itu ya eman-eman gitu loh. Kita punya kesempatan untuk menghargai dan memuliakan acara yang seperti ini lebih jauh daripada itu. Ini adalah bagian dari gerakan inti kita di dalam menanti kemunculan Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Karena yang kita peringati adalah naibul imam, wakil Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Tapi sekali lagi naibul imam yang am. Walaupun umum, tetapi Imam Khomeini adalah istimewa dibandingkan dengan naib-naib yang lain, luar biasa. Kalau kita lihat sejarah beliau, ada 2 mahakarya yang sudah beliau wariskan untuk umat manusia ini. Yang pertama adalah sekian banyak ya karya, tapi di antara mahakarya Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif adalah beliau meruntuhkan sebuah kerajaan zalim yang punya akar sejarah ribuan tahun. Kesultanan yang sudah begitu kuat dan akarnya sudah ribuan tahun. Tapi kesultanan yang zalim, bukan kesultanan yang adil. Dan itu beliau runtuhkan dan sampai detik ini tidak ada sisanya sama sekali. Ini pekerjaan yang bukan kecil. Ini pekerjaan yang sangat berat. Kita meruntuhkan kerajaan yang ribuan tahun sudah mengakar, kemudian berkuasa sedemikian rupa, apalagi ditopang oleh kekuatan-kekuatan adidaya di dunia, itu bukan urusan kecil. Kita untuk urusan pemilihan presiden aja begitu rumitnya. Ini menggulingkan dan menghapuskan dari sejarah sebuah kerajaan yang sekian lama zalim terhadap bangsanya, terhadap negaranya, dan hanya mementingkan dan memikirkan kepentingan keluarganya sama segelintir orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dilakukan salah satunya oleh Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif. Hal yang lebih besar dari itu, setelah beliau menggulingkan dan melenyapkan kesultanan zalim ini yang punya usia ribuan tahun ini, beliau kemudian memberikan ganti, membangun sebuah bangunan ganti dari kerajaan itu, yang mana bangunan ganti ini berupa sistem masyarakat dan sistem pemerintahan yang islami. Nah, ini pekerjaan yang lebih berat lagi. Kita kalau merusak bangunan gampang, tapi kalau membangun susah.
Nah, beliau itu menghancurkan bangunan yang sudah sekian lama, kemudian memberikan bangunan baru yang luar biasa dalam bentuk suatu keutuhan sebuah sistem. Kalau cuma bangun Husainiyah, bangun masjid, ya gampang gitu kan. Tapi untuk membangun sebuah sistem masyarakat, kemudian sistem kenegaraan yang kemudian dibangun berdasarkan pemikiran yang sangat mendalam dan lengkap, paripurna, itu susahnya minta ampun, Kita menjaga keutuhan sebuah lembaga seperti yayasan saja kita kadang kerepotan kok. Keutuhan sebuah yayasan saja kadang setelah berapa tahun pecel gitu loh. Bisa itu kita kerepotan kok. Mengembangkannya saja kita kerepotan. Bangunnya juga kita kewalahan. Ini beliau membangun sebuah sistem masyarakat, sistem kenegaraan berdasarkan pemikiran yang sudah beliau matangkan. Teori-teori ilmiah itu banyak, tetapi orang menerapkan teori ilmiahnya di alam nyata itu yang jarang. Apalagi biasanya teori ilmiah itu tidak multidimensi, dimensinya cuma sedikit. Tapi kalau membangun masyarakat, membangun negara dengan sebuah sistem yang utuh, apalagi dengan sistem yang ideal Islami, itu sangat-sangat berat. Hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya kecuali oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ya sempat dilanjutkan oleh Imam Ali berapa tahun? 5 tahunan. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Hasan 6 bulan, tidak lebih. Tapi setelah itu nggak ada yang berhasil untuk mendirikan. Nggak ada yang pernah berhasil mendirikan upaya untuk mendirikan pemerintahan yang betul-betul meneladani pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Nggak ada. Coba antum cari dalam sejarah. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan oleh Imam Khomeini dan sudah berdiri sebuah sistem Islami di Timur Tengah sana. Itu Imam Khomeini. Perjuangan yang beliau lakukan dari sejak dini, yaitu dengan cara membina diri, so'inan linafsi. Jadi di surat atau di hadis Imam Zaman yang ditandatangani itu salah satu syaratnya adalah so'inan linafsi. So'inan itu menjaga, memelihara, linafsi diri dari awal, dari dini. Ulama-ulama kita yang tahu betul tentang Imam Khomeini memberikan kesaksian bahwa mereka tidak pernah melihat Imam Khomeini itu berbuat dosa gitu. Hal yang makruh saja mereka tidak pernah lihat dari Imam Khomeini, apalagi yang haram. Nah, itu perjuangan, dan itu beliau lakukan sampai akhir hayat beliau. Kita kadang latihan untuk jadi manusia suci, katakan ya, cobalah antum, coba masing-masing sehari saja. Wis, saya tak niat besok 1 hari saya nggak melakukan dosa apapun, masih sing makruh saya tidak lakukan. Coba sebelum tidur besok sampean hitung selamat apa enggak gitu. Sehari saja. Di dalam hadis disebutkan kalau kita bisa menjaga diri kita selama 40 hari berturut-turut, itu kita akan menjadi sumber hikmah, sumber ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 hari kalau kita menjaga kesucian kita. Nah, Imam Khomeini ini seumur hidupnya menjaga seperti itu. Makanya barokahnya sampai ke kita gitu loh. Kalau nggak ada Imam Khomeini terus beliau tidak melakukan kebangkitan yang sebesar itu, mungkin cahaya Ahlul Bait ini masih belum nyampe ke kita. Bukan karena cahayanya yang bermasalah, tetapi kegelapan-kegelapan
ada di sekitar kita ini menghalangi cahaya itu sampai kepada kita. Imam Khomeini lah yang kemudian membuka tabir-tabir itu, membedah dan menyobek tabir-tabir itu, sehingga kita alhamdulillah sekarang kenal Ahlul Bait, kenal Imam Khomeini, kenal Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Ini nikmat, ini kenikmatan yang luar biasa, ikhwan dan akhwat sekalian. Dan harus kita sadari bahwa ini adalah kenikmatan, dan sumber kenikmatannya salah satunya adalah dari naib Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif, yaitu Imam Khomeini Qudisasirruhu Syarif. Beliau dengan membangun sistem Islam di Timur Tengah sana, setelah meruntuhkan kerajaan yang zalim seperti itu, memancarkan cahaya sampai ke seluruh dunia gitu. Sampai ke penjuru-penjuru. Coba kita bayangkan di Probolinggo ini saja sudah. Yang mengenal Ahlul Bait, wah, dari pojok gunung sana, dari pojok lereng sana. Kok bisa nyampe ke sana-sana itu? Ini berkahnya apa? Ya berkahnya Imam Khomeini yang telah berjuang so'inan li nafsih. Dirinya itu dibina, dijaga betul-betul. Kemudian hafizan lidini, menjaga agamanya. Agama yang beliau pelajari sebegitu dalam, beliau jaga segitu rapat. Mukhalifan li hawa nafsunya dikendalikan, ditentang. Kemudian muti'an li amri maula, patuh sepatuh-patuhnya kepada perintah maulanya, yaitu Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Karena itu hanya beliau membawa berkah, dan itu beliau lakukan selama puluhan tahun. Kita jaga satu hari aja angel gitu kan. No kesalahan kita. Tangi turu nyelatu nang bojo, tangi turu ngeplak nang anak, tangi turu cangkem elek, tangi turu wes gak karu-karuan. Tapi turu juga gitu. Masih ngipine juga berdosa kadang kita. Hah? Kita di mimpi saja kadang-kadang kita masih berdosa-dosa macam-macam gitu. Untungnya dosa di mimpi itu kita nggak dihisab ya, nggak dihitung. Kalau dihitung lah kakean dosanya kita itu. Nah itu kita bisa dapat cahaya yang seperti ini ya karena Imam Khomeini Qudisasirruhu Syarif. Dan perjuangan, tadi kan saya bilang bahwa ini adalah perjuangan dan kebangkitan beliau dalam rangka membuka jalan untuk munculnya Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Perjuangan ini beliau lakukan secara istiqomah dengan dibekali oleh itu tadi jihad dalam diri. Jadi perjuangan yang berat itu, kebangkitan itu nggak bisa berdiri tanpa pondasi, itu tidak bisa. Pondasinya apa? Pondasinya adalah perjuangan yang akbar, jihadul akbar, yaitu jihad pada diri kita sendiri. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau enggak, perjuangan kita yang ada di luar itu juga akan sering mengalami masalah. Nah kita dengan satu sama yang lain kadang-kadang moro-moro pegel, moro-moro apa itu ya kan karena kita fondasi kita masih belum begitu kuat. Kena guyonan titik atau ada kesalahan sedikit, angele kita mau memaafkan itu, koyok mari ngono sudah menjadi musuh bebuyutan kita selama-lamanya. Gitu. Nah itu kenapa gitu? Itu kan karena kita di jihadun nafsnya kita itu agak lemah, dan kita harus mencontoh Imam Khomeini. Kita memperingkati itu kan dalam rangka mencontoh Imam Khomeini, mendekatkan jiwa kita dengan naib Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala. Wah kita terlalu muluk-muluk kalau kita mau bicara kita mendekatkan jiwa kita dengan Imam Zaman. Sek kadoan itu loh, sek kadoan berarti. Dengan Imam Zaman masih terlalu jauh kita jarak kita. Ayo kita mencoba dari hal-hal yang kecil ini. Kita melihat Imam Khomeini itu saja kalau menurut sebagian ulama kayak si mustahil ono wong maneh kayak seperti Imam Khomeini gitu loh. Tapi ya nggak mustahil, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah. Selama kita betul-betul membuktikan diri sebagai orang-orang yang baik, kita juga akan diberi pemimpin orang yang baik. Kita dapat pemimpin yang baik itu pertanda bahwa alhamdulillah kita semakin baik. Jadi tidak usah khawatir sampean kok wah aku pun kepinteran atau KPN kok bingung tolak pemimpin, tidak usah khawatir. Jadi kalau
kita sudah semakin baik, naik level, Allah SWT akan juga memberikan pemimpin yang levelnya layak untuk kita. Kalau kita punya pemimpin masih kurang baik, ya memang aja kelayakan kita yang bermasalah gitu loh. Kelayakan kita yang bermasalah. Alhamdulillah kita hidup di era yang seperti ini. Ada Imam Khomeini. Ini adalah karunia dari Allah SWT. Ini adalah berkah Imam zaman Ajalullah Ta'ala Farajahu Syarif, yang kemudian mengutus Imam Khomeini memulai sebuah gerakan yang luar biasa, menerapkan Islam dalam sebuah keutuhan. Kita di Indonesia menerapkan Islam, tapi masih belum seutuhnya. Yang didirikan oleh Imam Khomeini juga tidak seutuhnya, belum, tapi ada kesungguhan untuk menerapkannya secara utuh sampai tingkat kenegaraan dan kebangsaan, sampai menciptakan sebuah masyarakat dan sebuah negara berdasarkan Islam dan berdasarkan perspektif madhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Betul-betul nyata gitu loh, betul-betul diatur, dan itu dipandang sebagai sebuah fondasi. Dan apa yang beliau lakukan itu dengan jihadun nafs, kemudian dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan zaman. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang menyebutnya update, anak-anak sekarang ngomongnya update, kekinian gitu loh. Ada orang yang berusaha menegakkan katakan Islam secara utuh, tetapi tidak kekinian, tidak update, tidak memperhatikan kebutuhan zaman, tidak memperhatikan ruang dan waktu, sehingga nabrak-nabrak sana sini gitu loh. Nah, itu memang kesulitan memang kita dalam melaksanakan hal seperti itu. Tapi Imam Khomeini tidak demikian. Kekinian, betul-betul memperhatikan apa yang menjadi tuntutan zaman sekarang, sehingga beliau berhasil melakukan hal itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang beliau lakukan adalah mengubah bukan cuma person-person, bukan cuma individu-individu, bahkan sebuah bangsa yang sudah bisa dibilang mati. Mati itu ada kalanya kan, kalau tubuh kita, kalau jantung kita sudah tidak berdebar, maka mati kita. Darah kita tidak mengalir. Tubuh kita mati. Tetapi ada kalanya ini darah masih mengalir, tapi kita seperti orang mati. Orang kita nggak berfungsi sebagaimana mestinya, ya berarti kita seperti orang mati kan gitu. Apa bedanya kita dengan orang yang ada di liang kubur? Orang yang di liang kubur tidak bisa bersedekah. Jantung kita berdebar, tapi kita juga tidak bersedekah. Itu apa bedanya? Orang yang di liang kubur tidak bisa berkhidmat kepada yang lain. Jantung kita berdebar, kita juga punya kekuatan, tetapi kita tidak berkhidmat kepada orang lain. Apa bedanya kita? Orang di liang kubur tidak bisa katakan beribadah, katakan. Kita yang kuat-kuat saja, yang sehat-sehat saja, tapi kita juga les-malesan ibadah. Apa bedanya? Ayatullah Bijat dinukil oleh murid-muridnya pernah berkata bahwa orang yang tidak ingat kepada Allah SWT itu, ketika dia tidak ingat, dia seperti orang mati. Seperti kita kalau megang HP tapi tidak connect, ya kayak opo HP, ya kayak balang tikus gitu kan, misalnya. Seperti barang mati gitu. Kalau connect, baru kita bisa searching, kita bisa googling, kita bisa cari-cari data, kita cari ilmu, kita cari informasi. Tapi kalau nggak ada internetnya, kita nggak connect, nggak online, nggak bisa. Disfungsi, nggak ada fungsinya seperti orang mati. Nah, Imam Khomeini itu bukan cuma menghidupkan murid-muridnya, tapi beliau meniupkan ruh kepada sebuah bangsa. Bangsa yang dulunya ditindas oleh kerajaan yang zalim selama ribuan tahun, sehingga mereka punya mental yang betul-betul hancur, merasa bahwa mereka tidak punya kelebihan apa-apa, merasa bahwa memang mereka adalah babu, merasa bahwa mereka tidak bisa menjadi orang yang unggul. Itu bangsa yang seperti itu memang dididik oleh kerajaan seperti itu, supaya mereka tidak menggulingkan kerajaan. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian terdidik. Nah, bangsa yang seperti ini dihidupkan oleh Imam Khomeini, menjadi sangat percaya diri, menjadi berani melawan kezaliman, menjadi berani melawan penindas-penindas, menjadi percaya diri untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, sebagaimana semua manusia punya potensi dan punya kemampuan untuk menjadi itu.
Yang dulunya kerdil menjadi besar. Minimal jiwanya jiwa yang besar. Bangsa yang mati menjadi hidup. Bangsa yang lalai menjadi sadar. Bangsa yang pengecut menjadi pemberani. Bangsa yang babu menjadi tuan yang mulia. Itu diubah total oleh Imam Khomeini. Dan pengaruhnya kan nyata, kita lihat sekarang. Sistem yang dibangun oleh Imam Khomeini umurnya tidak lebih dari 40 sekian tahun. Belum setengah abad, belum. Tapi coba perkembangannya, sedemikian rupa perkembangannya. Selama sistem ini masih berada di garis gerakan yang dibangun oleh Imam Khomeini, maka sistem ini terus maju dan terus membawa berkah. Kalau ada kekurangan di sana sini, itu karena entah karena gangguan dari luar atau karena masalah dari dalam, mulai agak menyimpang dari garis yang sudah ditentukan oleh Imam Khomeini Qudissallahu sirruhu. Tapi selama di garis, Imam Khomeini senantiasa membawa kemajuan. Itu Imam. Kita melihat sistemnya terus membawa berkah. Bukan cuma di bangsanya, bahkan di negara-negara lain yang bermasalah, kemudian mau bekerja sama atau bermitra dengan bangunan yang dibangun oleh Imam Khomeini Qudissallahu sirruhu ini, maka itu juga mengalami kemajuan, mengalami kemenangan-kemenangan, mengalami kesuksesan, mendapati kesuksesan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, yang dulu sudah terpuruk, sudah hampir dibilang sudah hampir nggak ada sudah yang namanya Palestina itu, sudah hampir dihapus dari peta. Tapi ketika mereka didukung oleh bangunan yang dibangun oleh Imam Khomeini Qudissallahu sirruhu, sekarang coba kekuatannya. Kalau dulu pakai ketapel, pakai batu, sekarang sudah pakai rudal, sudah pakai drone. Pusing kan itu. Kalau dulu mereka nggak terpikir, sudah hampir putus asa sudah. Saudara-saudara kita di Palestina, apakah mereka punya keyakinan seperti Imam Khomeini? Kan enggak. Dari sisi madhabnya kan berbeda. Sama-sama muslim, tetapi dari sisi madhabnya kan berbeda. Mereka kan bukan pengikut madhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Tapi selama mereka bersambung dengan bangunan yang dibangun oleh Imam Khomeini, dengan intisari dari Ahlul Bait alaihi wassalam ini, maka mereka juga mendapatkan berkah. Apalagi yang di Lebanon sana, Hizbullah, ngeri, musuh-musuh menjadi ngeri melihat Hizbullah. Apa kita pikir jumlahnya banyak? Tidak banyak jumlahnya, saudara-saudara kita yang ada di Hizbullah sana. Sedikit, tapi mereka solid, mereka kuat. Di Yaman, yang diperkirakan hanya dalam hitungan hari atau minggu akan dilumat oleh adidaya, sampai sekarang bahkan semakin kuat. Di Suriah itu mesin pembunuh yang diciptakan oleh musuh kita di Suriah dan di Irak itu mungkin dalam sejarah belum pernah ada. Seperti yang diceritakan dan disampaikan oleh Syahid Qasim Sulaimani, bahwa Daesh atau ISIS ini dari sisi kejahatan-kejahatannya sangat luar biasa. Semua kena, bukan cuma pengikut Ahlul Bait, semua kena. Sing Sunni, sing Syi'i, yang non Muslim semua sudah. Pokoknya nggak sejalan sama dia, dihabisi semua. Siapa yang menahan? Siapa yang menumpas? Yang menumpas datang dari sebuah bangunan yang dibangun dan dirintis oleh Imam Khomeini Qudissallahu sirruhu. Tidak ada satupun yang memperkirakan bahwa Suriah akan bisa selamat dari penjahat yang luar biasa ISIS ini.
hitung-hitungan semuanya pasti kalah, pasti dimakan. Tetapi ketika pemimpin bangunan yang dirintis dan dibangun oleh Imam Khomeini ini memerintahkan untuk dibantu dan diselamatkan, dan yang dibantu juga mau menerima bantuan itu, selamat sampai detik ini. Kita lihat sekarang bahkan masuk di Liga Arab kembali, yang dulunya diusir sekarang kembali masuk. Ini bukan perihal kecil, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini barokahnya Imam Khomeini, naib Imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Dan kita memperingati itu dengan semangat ini. Bukan cuma kirim Fatihah, ngambil berkah, bukan cuma itu. Yang kita peringati adalah yang seperti ini. Dan kalau kita ingin bersama Imam Khomeini, kalau kita ingin bersama naib Imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif ini, supaya kita bisa bersama dengan Imam zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif yang kita yakini hadir di tengah kita, cuman kita yang tidak bisa menyaksikan, kita yang tidak menyadari. Kalau kita ingin bersama beliau, maka kita harus senantiasa bersama Imam Khomeini. Kalau ingin bersama Imam Khomeini, kita harus mengetahui apa saja pilar-pilar atau prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Imam Khomeini kepada kita. Itu begitu. Jadi bukan cuma kirim sholawat dan kirim Fatihah, tapi kita harus ketahui kebangkitan Imam Khomeini ini apa pilar-pilarnya, prinsip-prinsipnya itu apa. Ada sekian banyak pilar-pilar yang beliau wariskan kepada kita. Semakin kita berjarak umur atau tahun dan waktu dengan Imam Khomeini, ada kemungkinan kita melupakan hal-hal itu. Kenapa? Karena selain kemakan waktu, gerakan ini, kebangkitan naib Imam zaman ini punya musuh-musuh, dan musuh-musuhnya itu musuh-musuh berat. Apa mungkin musuh berdiam diri melihat kemajuan yang seperti ini? Nggak mungkin. Kalau mereka berdiam diri akan dimakan habis. Mereka terus berusaha untuk menggerogoti, menghancurkan bangunan yang sudah dibangun oleh Imam Khomeini Quddisallahu sirruhu syarif. Dan mereka berusaha jangan sampai ada titik-titik baru di tempat lain yang terilhami oleh kebangkitan Imam Khomeini Quddisallahu sirruhu syarif. Jangan sampai. Maka semua upaya dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana caranya mendistorsi atau menjelaskan Imam Khomeini secara keliru gitu loh. Ada orang-orang yang nanti ditugasi untuk menjelaskan tentang Imam Khomeini tetapi secara dibolak-balik gitu loh. Akhirnya kita mengenal Imam Khomeini bukan lagi Imam Khomeini yang itu. Maka kita perlu juga untuk meningkatkan pemahaman kita, keyakinan kita, pengertian kita tentang gerakan Imam Khomeini Quddissallahu sirruhu syarif. Pada malam hari ini saya ingin menyebutkan satu dari pilar yang diajarkan oleh Imam Khomeini kepada kita. Pilar ini bernama Islam Muhammadi. Beliau menggunakan istilah Islam murni Muhammadi sebagai lawan dari Islam Amerika. Islam ala Amerika. Ini istilah, bukan berarti Islamnya ada di Amerika, bukan. Ini istilah. Nanti saya jelaskan sedikit ya, supaya kita paham. Imam Khomeini menjelaskan bahwa agama Islam ini adalah agama sebuah paket sebuah paket keyakinan, kemudian tugas-tugas yang fungsinya adalah untuk kita, yaitu manusia, naik dari satu level ke level-level yang lebih tinggi gitu. Kalau tidak ada agama Islam, kalau kita tidak mengikuti agama Islam, maka manusia ini akan tetap pada levelnya atau bahkan akan menjadi lebih hina dari level kemanusiaan.
bagaimana caranya manusia ini betul-betul menjadi manusia, bahkan bisa naik derajat dari manusia kepada derajat-derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, maka caranya adalah agama Islam. Itu kan agama Islam seperti itu. Nah, agama Islam ini menurut keterangan Imam Khomeini, ini yang saya jelaskan ini berdasarkan ajaran Imam Khomeini. Agama Islam ini mengurusi baik individu maupun masyarakat. Jadi agama Islam itu bukan cuma mengurusi urusan pribadi, tetapi juga mengurusi urusan masyarakat. Ini harus kita pahami. Kemudian yang diurusi juga itu semua dimensi dan semua aspek kemanusiaan, baik individu maupun masyarakat. Jadi ada aspek kekeluargaannya, ada aspek ibadahnya, ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, ada aspek politiknya. Semua dimensi kemanusiaan yang ada pada diri kita itu diatur oleh agama Islam. Nah, ini yang beliau jelaskan ya. Jadi agama Islam itu seperti itu. Dan sumbernya agama Islam itu apa? Rujukannya, referensinya itu apa? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Rasulullah dan Sunnah Ahlul Bait Al-Mustafa. Metodenya adalah metode ijtihad, yang mana ijtihad ini diakui atau diajarkan atau dididikkan di mana? Kalau di Timur Tengah sana kadang disebut dengan hauzah. Kalau di sini kita menyebutnya dengan pesantren, ya, begitu, di pondok-pondok pesantren. Nah, sistem itu yang diakui oleh Imam Khomeini. Sistem ijtihad yang seperti itu yang diakui oleh Imam Khomeini untuk apa? Untuk menyimpulkan ajaran Islam dari sumbernya. Sumbernya tadi apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sembarang orang. Lah orang baru belum tahu apa-apa, belum tahu bahasa Arab, belum tahu nahwu shoroh, terus buka Al-Quran terjemahan mengeluarkan fatwa. Tidak bisa seperti itu. Ada caranya. Jadi sumber Al-Quran dan Sunnah itu harus digali melalui cara dan metode ijtihad yang sudah diakui dan sudah diterapkan di mana? Di hauzah-hauzah atau di pondok-pondok pesantren Ahlul Bait Alaihissalatu wassalam. Nah, itu agama Islam yang sesungguhnya diperuntukkan mengangkat derajat manusia dari satu derajat ke derajat-derajat yang lebih tinggi. Nah, agama Islam yang seperti ini, yang sifatnya meliputi individu dan masyarakat dan meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan masyarakat ini, itu punya ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya biasanya yang ngangkat bendera ini adalah mustad'afin. Agama yang seperti ini yang ngangkat bendera, yang dukung-dukung itu biasanya mustad'afin, bukan mustakbirin, bukan para penguasa-penguasa zalim, bukan para tiran, bukan para tauhid. Umumnya orang-orang yang mustad'afin. Karena memang agama ini adalah untuk menyelamatkan kaum mustad'afin. Ciri yang kedua, agama yang seperti ini itu harus menunjukkan perjuangan. Jadi daya juangnya itu harus nyata, nggak boleh melempem. Kalau melempem berarti ini pertanda ini agama Islami bermasalah gitu. Kalau kita mengaku sebagai muslim tetapi kemudian mental kita ternyata mental loyo, berarti keislaman kita ini agak bermasalah. Kenapa? Karena ciri-ciri agama Islam yang dijelaskan oleh Imam Khomeini yang mencakup individu dan masyarakat, kemudian meliputi semua dimensi aspek kehidupan masyarakat itu, salah satu ciri yang keduanya adalah ada perjuangannya di situ. Ada semangat juangnya. Kalau nggak ada semangat juangnya, ya tidak menunjukkan Islam yang utuh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hendak diterapkan oleh Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau kita masih menjadi orang-orang muslim yang sukanya menghindari risiko, dikit-dikit khawatir, wah kok ngene, nah, takut dengan risiko, takut dengan kesulitan, itu berarti keislaman kita masih berjarak jauh dari keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Nah, ciri yang ketiga, agama Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait kemudian oleh naib imam zaman sekarang yaitu Imam Khomeini itu adalah sifatnya lengkap atau komprehensif, meliputi semua bidang. Jangan disunat-sunat.
agamanya Rasulullah, agama yang disampaikan oleh Ahlul Bait dan perjuangkan oleh naib zaman ini, jangan disunat-sunat. Agama kalau cuma disunat hanya untuk urusan masjid dan langgar, itu bukan agama yang utuh yang diajarkan oleh Rasulullah, Ahlul Bait dan diperjuangkan oleh naib imam zaman. Agama yang diperjuangkan oleh mereka itu adalah agama yang utuh seluruhnya. Jangan disunat, oh bagian ininya saya tidak suka, ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Tidak bisa seperti itu. Sekarang ini kan umumnya bahwa Ustaz ojo ditarik-tarik agama ke urusan politik, katakan. Tidak bisa seperti itu. Imam Khomeini tidak menerima yang seperti itu. Nah, ini yang akan saya jelaskan agak lebih detail mengenai bagian yang ini. Karena ini warisan dari Imam Khomeini sebagai naib imam zaman ajallallahu ta'ala warajul syarif. Kalau kita nggak mau mempelajari yang seperti ini, cuma kirim Fatihah saja, ya sama dengan haul-haul yang lain itu loh. Nah, agama yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini yang kemudian dibangun dalam bentuk sebuah sistem masyarakat yang utuh dengan negara yang utuh berdasarkan Islam yang utuh ini tadi, ciri-cirinya adalah salah satunya tidak disunat-sunat. Tidak ada bagian yang dipotong berdasarkan pilihan kita. Oh, politiknya kita tidak ikut Islam gitu loh. Kalau ibadahnya kita ikut Islam, tapi untuk urusan politik sosial Islam jangan diikut-ikutan lah. Sudahlah, Islam itu untuk urusan puasa kamu, urusan sholat kamu, urusan haji kamu, untuk gitu-gitu aja Islam itu. Nggak usah ditarik-tarik ke masalah-masalah sosial dan politik. Itu kan kayak gitu. Agama itu urusan privat, agama itu urusan pribadi, tidak usah dibawa-bawa ke pemerintahan, tidak usah dibawa-bawa masalah kekuasaan. Nah, kalau ada yang berbicara seperti itu, ya ini agama Islam yang tidak seperti yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini Quddisas Ruhul Syarif. Imam Khomeini menjelaskan bahwa, mengingatkan kepada kita bahwa jenengan kalau buka kitab-kitab fikih, seandainya kitab fikih itu kita gambarkan ada 50 bab, ada 50 pasal atau 50 bab, maka 7-8 babnya itu adalah tentang urusan pribadi, tentang urusan ibadah. Sisanya itu adalah urusan sosial dan politik. Jadi kalau ada 50 bab, 7, 8, 6 babnya adalah tentang ibadah, sisanya adalah tentang urusan-urusan sosial dan politik. Dan ini yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini Quddisas Ruhul Syarif. Islam yang dibangun oleh Imam Khomeini sebagai sebuah keutuhan itu adalah ini. Jangan cuma diambil 6 babnya saja, 7, 8 babnya saja, sementara sisanya dibuang, disunat. Apalagi yang disunat itu bagian besarnya. Mana ada yang namanya sunat itu yang pucuk edok. Nek malah belakangnya disunat, bukan sunat namanya, itu namanya pemenggalan. Nah, yang terjadi sekarang itu begitu. Jadi agama mau disunat habis-habisan, disisakan cuma 4 atau sampai 8 bab saja, sisanya sudah dibuang saja. Sudah urusan sholat aja, urusan puasa, urusan haji, kayak gitu-gitu aja. Yang lain-lain nggak usah dibawa-bawa lah Islam gitu loh. Nah, Imam Khomeini tidak terima yang seperti itu. Islam sebagai keutuhan harus kita perjuangkan, tentunya dengan cara yang benar, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kayak gitu. Beliau menjelaskan, mengingatkan lagi kepada kita semua, termasuk kepada ulama-ulama kita, bahwa coba jenengan buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Persoalan tentang ritual ibadah, kalau dibandingkan dengan persoalan-persoalan sosial dan politik di dalam Al-Quran, kata beliau, itu 1:100. 1:100. Nah, terus kemudian kita mau mengkerdilkan Islam untuk urusan ibadah saja. Nah, terus yang sisanya segitu banyak itu mau dikemanakan Islam? Itu dia. Makanya bisa jadi kalau kita terus mengikuti pola yang seperti ini, hanya menerima 1%-nya, hanya menerima 7 babnya, membuang 40 sekian babnya, menerima 1%-nya, melupakan 99%-nya, maka Islam kita bisa menjadi Islam yang mandul, Islam yang tidak produktif. Makanya akhirnya ciri-cirinya menjadi ciri-ciri yang melempem, tidak ada semangat juangnya. Sibuknya di mana ya? Di masjid, sibuknya di musola-musola,
sibuknya sama tasbihnya kayak gitu. Nah, yang ingin diperjuangkan adalah Islam yang memang betul-betul diperjuangkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Memperjuangkan Al-Quran secara utuh, bukan cuma 1%-nya saja, bukan cuma sekian persennya saja, tapi seluruhnya kita terima sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarah juga membuktikan bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hal itu. Masjid, kalau zamannya Rasulullah itu bukan cuma tempatnya sholat, tetapi rapat tentang masalah-masalah sosial dan masyarakat serta politik, bahkan perang pun dilakukan di masjid. Berangkatnya juga dari masjid untuk berangkat berperang. Masjid itu menjadi sentral tauhid untuk semua kegiatan kemanusiaan dan keagamaan. Nah, kita sedang menuju ke arah sana. Imam zaman pun sedang ke arah sana. Cuma kan kita masih belum siap toh. Kita kan masih belum siap untuk ke arah situ. Maka kita datang kemari untuk berusaha menebalkan kesiapan-kesiapan kita. Mengambil semangat, menambah pemahaman kita tentang Islam, tentang perjuangan. Nah, Islam yang Muhammadi itu adalah Islam yang seperti ini, Islam yang utuh. Bukan Islam yang dipecah-pecah gitu loh. Bukan Islam yang disunat satu bagiannya dan hanya satu bagian lain yang dikembangkan. Qurannya saja percetakannya dipertambah, warnanya diperbagus, jilidnya diperbagus, kertasnya dipermahal, pengajian-pengajian tadarusannya ditambah, tetapi kajian maknanya jarang dilakukan. Dibaca pun kadang-kadang lebih sering pada waktu orang mati supaya dapat barokahnya. Baca Yasin untuk apa? Untuk memberkati orang yang mati. Bukan baca Yasin untuk mengetahui apa makna Yasin dan apa makna wal Qur'anil Hakim. Seumur-umur hidup kita mungkin kita sudah pernah membaca surat Yasin maknanya. Di antara kita berapa yang sudah membaca surat Yasin dengan maknanya? Apa tidak ada terjemahannya? Ada. Tapi di antara kita saja, nggak usah kita ngukur sama yang di luar-luar sana. Di antara kita saja sendiri, yang pernah membaca surat Yasin dengan maknanya kemudian merenungi makna terjemahannya itu berapa orang coba? Apalagi mau mendalami tafsir yang lebih dalam-dalam mengenai makna surat Yasin, berapa orang dari kita? Begitu sedikitnya sehingga kita ya kalau kita mau mengukur dengan kemunculan Imam Zaman ajallallahu ta'ala dengan itulah jarak kita dengan itu ya, jarak kita dengan surat Yasin itu coba contohnya, apalagi dengan surat Al-Quran, dengan Al-Quran secara keseluruhan. Jarak kita masih sangat jauh dengan Al-Quran. Nah, Imam Zaman itu kan Al-Quran yang hidup. Mau mengukur kita dengan Imam Zaman ya, ayo coba kita lihat ukur gampanglah dengan Al-Quran, dengan surat Yasin. Kita baca surat Yasin untuk ngambil barokahnya, bukan tidak bagus, itu sangat bagus. Dan kalau bisa perbanyaklah membaca surat Yasin sebagai jantung Al-Quran. Subuh, maghrib, antum baca. Tapi ayo kita tingkatkan untuk makna dan ruh surat Yasin. Apa makna yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Yasin kepada kita? Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wasallam sampai berdarah-darah supaya kita bisa sampai kepada surat Yasin, ruhnya surat Yasin, ruhnya Al-Quran, bukan lafaz-lafaznya, bukan kertas-kertasnya, bukan khataman-khatamannya, tapi ke ruhnya, ke maknanya, ke penerapannya pada diri kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara kita. Itu kan yang sedang kita kejar. Nah, itu adalah Islam Muhammadi. Itulah Islam murni Muhammadi. Lawannya adalah Islam Amerika atau Islam ala Amerika. Istilah Islam Amerika ini bukan berarti Islam yang dibuat oleh Amerika. Enggak, Islam Amerika ini juga sudah pernah dirintis oleh yang sebelum-sebelumnya seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ciri-cirinya atau minimal untuk contohnya yang Islam yang ala Amerika atau Islam ala Bani Umayyah dan Bani Abbas ini, setidaknya kalau kita mau memahami agak lebih mudah dibagi menjadi dua untuk contoh yang sekarang. Yang pertama adalah Islam sekuler.
Islam sekuler itu Islam yang menyunat-nyunat Islam itu tadi. Jadi Islam tapi ibadahnya sajalah, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan sosial politiknya jangan diperjuangkan gitu, kayak gitu. Tidak ada sudah, itu urusan pribadi masing-masing gitu. Jadi Islam adalah Islam ibadah, Islam sosial, Islam ekonomi, Islam politik, tidak ada semua itu. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau ada yang meyakini seperti itu namanya Islam sekuler. Itu tidak lagi Islam yang Muhammadi, bukan Islam murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait alaihissalam. Itu Islam sekuler. Yang kedua, Islam yang ala Amerika atau Islam ala Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini adalah Islam yang kolot. Islam yang kolot itu adalah Islam yang kulit. Jadi Islam yang kolot itu adalah Islam yang membeku di dalam kulitnya. Yaitu tadi, kita sibuk Al-Quran itu sibuk kulitnya Al-Quran, sibuk bacanya, sibuk ngerumat tajwidnya. Sampai tua yang diurusi tajwid aja. Sibuk. Sudah umur 60 tahun sibuk ya makhroji ya walin gitu. Nah terus kapan kita mau bahas masalah mananya waladhdallin itu apa gitu. Ihdinas siratal mustaqim itu apa gitu. Dari dulu sibuk cara bacanya ihdinas siratal mustaqim. Sing dieker-eker masalah iku tok. Kapan kita mau mendalami dan menyelami maknanya kan gitu. Nah, itu Islam kulit, Islam kolot. Memahami teks-teks wahyu Al-Quran dan Sunnah juga sangat kolot gitu. Sehingga dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, kayak gitu. Imam Khomeini juga digitukan. Imam Khomeini juga disalah-salahkan oleh orang yang punya kacamata yang kulit seperti ini, yang kolot seperti ini, yang membatu dan membeku di dalam membaca teks-teks Al-Quran, tidak terbuka dan tidak tercerahkan. Jadi yang satu, Islam ala Amerika itu adalah Islam yang menyunat bidang-bidang Islam dan hanya menyetujui Islam yang sesuai dengan kepentingan mereka. Karena kalau muslimin itu sibuk berpuasa dan sholat-sholat saja, buat mereka tidak ada urusan. Kalian tidak usah urusan sama nikel, kalian tidak usah urusan sama emas, kalian tidak usah urusan sama minyak, gas dan lain-lain. Sudah, sekalian sholat aja, dodolan gedang goreng, wis. Nek adik ngurusi kekayaan negara, wah itu udah ada urusannya sama Islam. Nah ini namanya Islam sekuler, bahaya. Jadi kekayaan alam yang semestinya digunakan di dalam jalur tauhid dengan pemimpin Imam zaman ajalallahu ta'ala farajau syarif digunakan untuk orang-orang yang seperti itu, untuk para tauhid yang seperti itu, untuk menindas mustad'afin demi kepentingan-kepentingan sekelompok tertentu. Nah, Islam sekuler harus kita lawan kalau kita di jalan Imam Khomeini qudusiyallahu. Islam yang kolot juga harus kita lawan. Kita tidak boleh menerima yang seperti itu. Islam yang kolot, yang sibuk hanya dengan hal-hal yang kulit-kulit saja, jenggotnya didawakno, kelambine kayak Rasulullah, tetapi melihat kejahatan yang terjadi di Palestina sana tidak peduli, mati rasa. Saya tadi bilang bahwa Imam Khomeini itu bukan cuma menghidupkan orang, tapi menghidupkan bangsa. Bangsa yang semula tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi di tempat lain sekarang menjadi sensitif. Ada kejahatan terjadi di sana menjadi sangat peduli, membantu, berjuang, mengirimkan bantuan-bantuan sampai mereka menjadi kuat. Kita juga harus demikian. Kalau Islam yang kolot, sibuk dengan hal-hal yang kulit saja, sibuk dengan cara bagaimana wudhunya, siram ping piro, itu tok yang diurusi. Tapi rasa kita mati terhadap saudara kita yang kelaparan, tetangga kita yang kehausan, anak yatim di sebelah kita yang tidak bisa sekolah. Kita seperti orang mati. Apa bedanya dengan orang yang ada di kubur? Mati rasa. Ketika kita mati rasa berarti kita menjauh dari Islam. Loh, saya setiap hari membaca surat Al-Quran 10 juz. Ya tapi apa gunanya?
10 juz Anda itu tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, tidak membantu siapa-siapa. Di belakang rumah Anda ada anak yatim yang kelaparan, Anda tidak tahu. Terus khataman Quran Anda itu buat apa? Sekarang kita di bulan apa? Mendekati bulan haji. Banyak orang haji, berangkat haji. Haji itu ada kulitnya, ada ruhnya. Sekarang kan kita sibuk banyak dengan kulitnya. Wah, selamatan berangkat, muka-muka selamat. Mulai sekupuluan mereka. Tapi kemudian apa? Tidak ada hasilnya lebih dari itu. Haji itu ruhnya adalah tauhid. Ruhnya adalah tauhid dan baro'ah gitu kan. Haji itu adalah ruhnya adalah persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam untuk menentang kezaliman dan arogansi di berbagai titik dunia, itu kan haji. Kalau haji cuma muter-muter tawaf, melayu-melayu, apa bedanya sama kita jalan-jalan di lapangan sana? Haji kalau cuma lempar-lempar batu saja, ya sudah kita lempar batu di sini kan juga bisa. Semua itu adalah simbolik-simbolik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada ruhnya. Kita mengitari Ka'bah seperti orang yang mengitari kekasihnya. Kita sedang menyatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aku hanya mencintaimu dan tidak mencintai berhala-berhala itu. Kita berangkat haji, balik di sini masih korupsi lagi. Ya buat apa? Mana hajinya? Bukan cuma menyembah berhala, malah menjadi berhala kadang. Paling sering hajinya. Kita memegang Hajar Aswad itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi menerima berhala-berhala itu, tauhid-tauhid itu, penindas-penindas itu. Lah pulang dari haji, kemudian bermesraan dengan para penjahat-penjahat itu. Lah terus gimana? Mana hasil hajinya? Kita lempar jumroh itu kan melempar setan. Tapi kemudian kita balik berkumpul dengan setan-setan. Mana hajinya? Mana baroahnya? Mana berlepas dirinya dari musyrikin dan dari kafirin? Haji itu ada ruhnya. Sholat pun ada ruh sosial dan politiknya. Sholat itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuh hal yang sangat privasi, hal yang sangat pribadi antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, ciri-cirinya. Ciri-cirinya sholat harus jelas, tanha anil fahsya'i wal munkar. Di ranah sosial dan politik, sholat kita itu tanha anil fahsya'i wal munkar ataukah tidak? Sholat apa sudah semua contohnya sudah. Ibadah-ibadah kita semuanya seperti itu. Akhlak kita juga seperti itu. Akhlak kita juga tidak murni masalah individu, tetapi juga punya makna masyarakat, sosial dan politik. Contoh seperti persatuan, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin satu sama yang lain adalah saudara. Ini adalah nilai-nilai akhlak, nilai etika, nilai moral. Tetapi di situ juga terkandung makna sosial dan politik. Ada dampak-dampak yang harus kita buktikan di sana. Kalau tidak, ya kita tidak sampai kepada ruh agama Islam dan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Habis ya waktu saya. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi bahwa saya ringkas bahwa kita datang kemari dalam rangka memperingati Naib Imam Zaman ajallallahu taala farajahu syarif, dan dalam rangka mengevaluasi diri kita kembali sejauh mana kita bersama dengan Naib Imam Zaman ajallallahu taala farajahu syarif ini. Ciri-cirinya salah satunya pilar yang diajarkan oleh Imam Khomeini sebagai Naib Imam Zaman adalah Islam Muhammadi. Islam Muhammadi adalah Islam yang utuh, Islam yang tidak boleh disunat satu bagiannya dari bagian yang lain, Islam yang mengatur segala sesuatu. Cirinya yang lain adalah Islam yang punya daya juang, semangat, bukan melempem, yang peduli terhadap masalah-masalah sosial, yang peduli dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu adalah
adalah Islam yang diajarkan oleh Imam Khomeini. Jadi kalau kita melihat nanti ada Islam-Islam yang tidak punya ciri-ciri ini, maka itu adalah Islam-Islam yang tidak seperti yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini Qudisasirruh Syarif, dan kita tidak perlu ikuti yang seperti itu. Tidak perlu kita perangi atau kita musuhi, tapi minimal tidak kita ikuti kalau kita ingin bersama Imam Khomeini, kalau kita ingin bersama Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajul Syarif. Di akhir pembahasan, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang punya masalah, saudara-saudara kita yang masih belum dapat taufik seperti kita berkumpul. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, yang bermasalah mudah-mudahan segera diangkat masalahnya, yang belum dapat taufik iman untuk bisa bergabung dengan kita mudah-mudahan dikuatkan iman dan bisa bersatu dengan kita. Yang sakit tadi diantaranya adalah ada istri dari Bapak Kholik, Ibu Sri Ratna Handayani, atau siapapun dari keluarga kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.